Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan mengenal seorang wanita mulia yang bernama Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid itu, Sayyidah Atikah binti Zaid adalah seorang putri ya dari seorang laki-laki yang bernama Zaid ibn al-Amr ya. Dan keunikannya adalah ayahanda dari Sayyidah Atikah ini adalah orang yang hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun wafat sebelum Nabi diutus. Akan tetapi ayahanda dari Sayyidah Atikah ini merupakan satu-satunya orang ya yang pada masa itu berada di lingkungan yang penuh kemusyrikan, akan tetapi menjadi orang yang sangat menjaga agamanya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Sampai dikatakan oleh para ulama, ayahanda dari Sayyidah Atikah ini adalah beliau wafat sebelum Nabi diutus, walakinnahu dakhalal jannah. Faqad kana minal muwahhidina ala millati Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau itu wafat sebelum Nabi, tapi beliau masuk surga. Dan termasuk satu-satunya orang yang bertahan dengan menjaga agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikatakan Sayyidina Zaid ini adalah seorang laki-laki yang memang sangat luar biasa. Kita sebelum kenal dengan Sayyidah Atikah, kita kenalan dulu. Karena Sayyidah Atikah ini dikelilingi oleh orang-orang mulia. Beliau punya ayahanda yang seperti itu, dan ibundanya itu adalah saudari dari ayahandanya Khalifah Umar. Jadi dengan Khalifah Umar posisinya beliau adalah sepupu. Ya, jadi Sayyidah Fatimah bintul Khattab itu adalah ibundanya, dan ayahandanya itu Sayyidina Zaid itu adalah orang yang tadi Umi sebutkan sebagai orang yang sangat menjaga agamanya Nabi Ibrahim, dan beliau merupakan saudari dari Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini adalah termasuk satu di antara 10 orang yang diberi kabar gembira menjadi ahli syurga. Dan pamannya beliau, Ala ibn al-Hadrami sendiri, ya, itu sendiri adalah orang yang juga disanjung oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya pamannya beliau itu adalah orang yang ketika dia memohon kepada Allah untuk diturunkan air, maka subhanallah tiba-tiba ada air yang memancar sehingga mereka semua bisa minum. Rombongan dari paman beliau itu bisa minum air dengan puas. Dan banyak sekali kelebihan. Setelah itu bibinya beliau punya bibi yang bernama Sya'bah ibn al-Hadrami, yang merupakan ibunda dari Talhah ibn Ubaidillah, yang merupakan satu di antara 10 orang masuk surga. Satu minal basyarina mil jannah. Selanjutnya beliau juga punya suami, ya, ini kita sebutin dulu kelebihan-kelebihannya. Beliau juga punya suami yang pertama adalah Sayyidina Abdullah ibn Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan putra dari sahabat terbaiknya Rasulullah SAW, yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk satu dari 10 al-basyarina bil jannah, termasuk juga dari 10 orang diberi kabar gembira surga. Selanjutnya suaminya mati syahid, lalu beliau dinikahi kembali oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, yang beliau pun juga termasuk satu di antara 10 orang minal basyarina bil jannah. Nah, setelah dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dinikahi kembali Sayyidina Zubair ibn Awam. Sayyidina Zubair ibn Awam ini adalah termasuk pembelanya Rasulullah dan termasuk minal basyarina bil jannah. Satu di antara orang yang diberi bisyarah surga. Dan baru yang terakhir, beliau nanti dinikahi oleh Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu dari Rasulullah SAW, yang merupakan syababu ahlil jannah. Pemimpinnya syababu ahlil jannah, yaitu pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Kebayang bagaimana mulianya wanita ini dikelilingi oleh orang-orang yang diberi bisyarah. Mereka semua adalah ahli surga. Dari sini saja sudah menunjukkan kekaguman, dan
Apa sebabnya gitu ya? Yang tentu tidak terlepas kebaikan yang Allah berikan kepada Sayyidah Atikah ini adalah buah dari kesolehannya. Ya, buah dari kesolehan ayahnya. Ya, jadi buah dari kesolehan ayahnya yang subhanallah sangat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala di tengah kemungkaran. Jadi nggak main-main di tengah kemungkaran, di saat orang semua menyembah berhala, tapi ayahanda dari Sayyidah Atikah ini sangat-sangat luar biasa. Beliau nggak pernah sama sekali menyembah berhala, walaupun beliau dicaci, diolok dan sebagainya. Bahkan bukan hanya tidak menyembah berhala, beliau termasuk orang yang menentang kezaliman yang ada di kota Makkah saat itu. Sehingga beliau itu akan menghidupi, jika ada mendengar ada seorang ayahanda ingin membunuh putrinya hidup-hidup, maka beliau mendatangi mereka lalu berkata, jangan kau lakukan itu, jangan kau bunuh dia, biar aku yang menanggung nafkahnya. Jadi beliau tuh nawarin kalau dengar ada bapak-bapak pengen bunuh anaknya, karena itu tradisi. Jadi beliau tuh nawarin negosiasi agar anaknya jangan dibunuh, beliau yang akan menanggung. Dan nanti anak wanita perempuan tersebut akan dirawat oleh Sayyidina Zaid ya sampai dewasa. Setelah itu ditawarkan lagi kepada ayahandanya. Kamu ini sudah gede nih, kamu mau kembalikan lagi kepadamu atau enggak? Kalau enggak ya sudah, aku yang akan meneruskan tanggung jawab nafkahnya. Jadi seperti itu. Itu makanya subhanallah, itu menjadikan beliau itu istimewa karena beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Dan kadang subhanallah kebaikan seorang ayah, orang tua, jadi berkahnya itu kadang ya turun ke anak. Mungkin subhanallah beliau termasuk orang yang belum diberi rizki, belum diberi nikmat tuh ketemu Nabi Muhammad. Tapi ternyata walaupun belum ketemu Nabi Muhammad, tapi ternyata diberi anak keturunan yang luar biasa, yang sangat mencintai dan sangat maksudnya dikenal oleh sejarah sebagai orang-orang yang memang menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pernah ada suatu kisah ya dari ayahanda Sayyidah Atikah ini. Satu hari beliau pernah berkumpul bersama 4 orang pemuka Quraisy ya, yaitu saat yang bernama Waraqah ibn Naufal, Ubaidillah ibn Jahash, Uthman ibn Huwairith, dan Sayyidina Zaid ibn Amr ibn Naufal. Itu tadi ayahanda dari Sayyidah Atikah. Mereka berbisik-bisik yang mereka jadikan itu sebagai satu rahasia, lalu berkata, demi Allah, kalian tahu bahwa kaum ini sekarang tidak menyembah agama yang benar. Mereka telah menyimpang dari agama kakek kita. Sehingga ayo kita mencoba mencari agama yang benar, dan nanti pokoknya intinya mereka tuh kompak pengen bareng-bareng mencari agama yang benar di kota di luar Makkah. Sehingga akhirnya berpencar untuk kembali mencari agama yang sambung dengan agamanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Waraqah ibn Naufal ini adalah sepupu dari Sayyidah Khadijah, yang waktu itu dimintai pendapat oleh Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, Waraqah ibn Naufal ini akhirnya beliau ketemu sama pemuka orang Nasrani dan beliau mempelajari dari mereka agama Nasrani yang memang yang aslinya gitu ya. Dan akhirnya termasuk beliau tuh menjadi ahli kitab ya. Nah, tapi subhanallah beliau ini termasuk orang yang disyaratkan ya, termasuk orang yang ini karena beliau sempat mengatakan sebelum wafatnya ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi nabi, ketika waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau pernah berkata, dan demi Allah aku gak pernah menemukan orang yang mendapatkan seperti apa yang kau dapatkan kecuali mereka akan diusir dari negerinya. Lalu Nabi berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka pun akan mengeluarkan aku? Maka kata Sayyidah Waraqah, ya,
mereka pun akan mengusirmu. Dan kalau tiba masanya untuk mereka berbuat seperti itu, maka aku akan menjadi pembelamu. Dan ternyata tidak lama setelah beliau berkata seperti itu, beliau wafat. Sebelum terjadi sesuatu kepada Nabi. Sehingga maka dikatakan ulama, ya beliau termasuk orang yang ya termasuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun memang masih belum, karena memang waktu dengan Nabi bertemu belum lama. Selanjutnya, Ubaidillah ibn Jahash ini pun mencari agama dan dia pun ikut bersama, dia pun memasuki agama Nasrani, memilih agama Nasrani. Akan tapi akhirnya dia menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang seorang muslimah yang akhirnya menjadi Ummul Mukminin, Ummu Habibah, Sayyidah Ummu Habibah. Dan akhirnya setelah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, akhirnya ketika melihat orang Makkah begitu berat menyakiti orang-orang Muslim, hanya Allah perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Maka Sayyidah Ummu Habibah dengan Ubaidillah ibn Jahash ini pun akhirnya menempuh perjalanan menuju Habasyah, dan ternyata begitu sampai di Habasyah murtad, kembali lagi ke agamanya, kembali ke agama Nasrani dan mati dalam keadaan murtad, yang akhirnya Sayyidah Ummu Habibah diambil oleh Rasulullah untuk menjadi istri beliau. Selanjutnya Utsman ibn Huwairis ini menemui Raja Romawi, ya, yang kemudian memeluk agama Nasrani dan mendapatkan kedudukan di sisi raja itu. Nah. Sedangkan Zaid ibn Amr bin Naufal tetap bertahan. Dia nggak mau masuk agama Yahudi, dia tidak mau memilih Nasrani, dan dia meninggalkan agama kaumnya, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan bangkai, darah, sembelihan-sembelihan yang diberikan untuk patung-patung, dan juga melarang orang-orang untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan dia selalu mengatakan, aku menyembah Rabb Ibrahim, dan terus berperilaku sesuai dengan keyakinannya yang memang saat itu belum ada pembimbing. Sampai dikatakan Sayyidah Asma binti Abu Bakar pernah berkata, aku melihat Zaid ibn Amr, ayahanda dari Sayyidah Atika, itu bersandar di dinding Ka'bah dalam kondisi beliau tuh sudah tua renta, dan beliau tuh berkata, gitu, dalam keadaan tua renta, beliau berkata, wahai kaum Quraisy, demi Rabb yang jiwaku itu ada pada tangannya, ya. Kini gak ada seseorang pun gitu yang menyembah, yang memeluk agama Ibrahim selain aku. Beliau tuh ngadu sama Allah. Di dinding Ka'bah beliau mengadu kepada Allah, lalu mengatakan gak ada lagi orang yang memeluk agama Ibrahim selain aku. Dan beliau mengatakan, dan ya Allah, seandainya aku tahu ada amalan yang paling engkau sukai, tentu aku akan menyembahmu dengan amalan tersebut. Tapi aku gak tahu ya Allah. Jadi beliau betul mengadu dalam kesedihannya di saat beliau ingin mencari kebenaran tapi belum mendapatkan pembimbing. Hanya ngadu kalau dia tuh tahu ada amalan yang disukai oleh Allah, maka dia tuh akan beribadah dengan amalan tersebut. Dan beliau mengadu tuh sampai sujud, ya, tersungkur sujud, ya, di telapak tangannya, yang sebenarnya itu termasuk hayahnya, gerakannya orang yang sujud. Hanya kan beliau nggak ngerti waktu itu. Nggak mengerti, jadi ya beliau beribadah, ya intinya hanya menjaga jangan sampai beliau tuh menyembah berhala, karena bertentangan dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, akhirnya itulah sampai pernah dikatakan Ibnu Ishaq, ya, pernah meriwayatkan bahwasanya Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Naufal, putra beliau, dan Sayyidina Umar ibn Khattab, saudara sepupu beliau, berkata kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita memohon ampunan untuk Zaid ibn Amr? Maka kata Nabi, ya, karena dia diutus sebagai satu umat seorang diri. Jadi beliau satu-satunya orang, yaitu yang memeluk agama Islam sebelum Islam datang. Jadi seperti itu. Nah, inilah kelebihan dari ayahanda dari Sayyidah Atika, sehingga makanya nggak kaget kalau ternyata akhirnya diberikan berkah putri yang akhirnya menjadi istri dari para syuhada, dan juga mempunyai putra yang termasuk dari 10 orang yang diberi kabar gembira menjadi ahli surga. Dan akhirnya beliau wafat dalam keadaan dibunuh ketika beliau keluar, ya, dari kota Mekah untuk mencari kembali agama yang benar, ya, sampai akhirnya beliau bertemu dengan seorang Yahudi, seorang pendeta yang berkata, engkau mencari agama yang tidak dipeluk seorang pun saat ini. Namun saat ini sudah tiba masanya
bahwa orang yang akan membawa agama tersebut akan diutus. Jadi pendeta tersebut memberi isyarat kepada Sayyidina Zaid, yaitu Sayyidina Zaid keluar sampai satu tempat yang kita lupa namanya, satu tempat untuk mencari, ternyata dapat info seperti itu, maka belum mendengar, dan kamu nggak usah pergi kemana-mana, kata pendeta tersebut, karena Nabi yang akan diutus saat ini akan turun di negerimu. Jadi akan muncul dari kota Makkah. Sehingga Sayyidina Zaid mendengar seperti itu, dia cepat-cepat balik lagi ke kota Makkah untuk mengejar Nabi yang kata akan diutus tadi, dan ternyata subhanallah sebelum memasuki kota Makkah ternyata beliau dibunuh. Jadi beliau dibunuh dan akhirnya pun beliau wafat dalam keadaan yaitu tadi kerinduannya untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Dan akhirnya kita kembali kepada kisah Sayyidah Atikah ya. Setelah berkenalan dengan Sayyidah Atikah, maka tidak sah kalau nggak kenalan sama bapaknya terlebih dahulu ya, agar kita ngerti bahwa itu tadi bagi orang tua itu punya kebaikan, orang tua itu akan bawa keberkahan untuk anak. Makanya bagi para orang tua, subhanallah, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, maka lakukan hal-hal yang baik. Jaga diri kita dari segala kehinaan, lakukan banyak kebaikan yang mampu untuk kita lakukan dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dengan tujuan apa? Semoga menjadi sebab kita selamat dan juga anak keturunan kita selamat. Amin. Bahkan mungkin di antara para orang tua, jika merasa, aduh saya sudah tua, saya nyesel dulu saya nggak sempat belajar. Sehingga saya sekarang menjadi orang yang mungkin ya orang menganggap kita, merasa dia bodoh atau dianggap orang bodoh. Maka jangan putus asa, nggak ada kata terlambat. Mungkin Anda nggak bisa sempat belajar. Dan mungkin anak-anak Anda pun ibaratnya Anda merasa bingung untuk bagaimana mendidik. Maka ya artinya jangan putus asa, artinya lakukan kebaikan semampu Anda. Anda mungkin bisa mendidik anak-anak orang lain juga untuk kenal dengan syariatnya Rasulullah, menjaga mereka, memasukkan mereka ke tempat-tempat mulia. Ya mungkin anak-anak juga mau di sekolah yang sudah gede-gede, misalkan ada yang seperti itu ya, sudah dianya sendiri nggak pernah belajar agama, anaknya udah telanjur gede-gede, udah kadung menikah semuanya, sehingga mau dididik kenal agama juga sudah ya kalau sudah gede-gede gitu kan sudah nggak bisa maksudnya pengaturnya sudah nggak seperti ketika masih kecil, maka nggak ada terlambat. Ambil, mungkin Anda punya melihat anaknya tetangga yang masih belum pernah belajar agama, Anda biayai dia untuk belajar agama, untuk kenal syariatnya Rasulullah, terus seperti itu melakukan amal baik. Makanya termasuk kita di Al-Baja juga kan ada program orang tua asuh yang tujuannya untuk mengajak siapapun yang ingin berbuat baik untuk ikut mendidik anak-anak untuk bisa menghafal Quran, menjadi ulama-ulama penerusnya Rasulullah, bisa bergabung di dalamnya. Maka itu pun bisa dilakukan dan nggak mesti di Al-Baja, di tempat lain juga ada. Cari program-program, tapi ingat pilih tempat yang akidahnya jelas, akidahnya benar ya, dan di situ mendidik akhlak yang mulia. Jadi supaya amal jariah kita tuh sempurna gitu lah. Jadi benar-benar jadi gitu kan beda. Nah itu bisa dilakukan dengan tujuan mungkin anak kita belum sempat belajar, anak kita pun tidak sempat belajar, tapi bisa saja dari cucu-cucu kita ternyata ada orang nanti yang akan menjadi pembela penerus perjuangannya Rasulullah SAW. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya Sayyidah Atikah ini adalah orang yang beriman di awal ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Sampai akhirnya tiba masa orang-orang muslim hijrah ke Madinah. Dan pada waktu itu Sayyidah Atikah pergi ke kota Madinah ini ditemani oleh saudaranya Sayyidina Said ibn Zaid ya. Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Dan Sayyidah Atikah itu memang dikenal sebagai wanita yang mengumpulkan banyak kebaikan, karena beliau itu adalah seorang yang fasih dalam berbicara, dan beliau juga adalah seorang penyair. Dan di kalangan orang Arab saat itu menjadi seorang yang mempunyai kemampuan untuk bersyair, itu suatu kelebihan, kayak dianggap bagian cendekiawan gitu loh. Jadi kalau kita tuh kayak orang berpendidikan tuh bisa membuat syair-syair indah gitu ya. Jadi dianggap sebagai orang yang punya kelebihan intelektual tinggi lah gitu di zaman itu, karena memang dulu bersyair itu menjadi satu hiburan. Karena zaman dulu nggak ada tontonan lain, nggak ada macam-macam kan ya. Sehingga memang hiburan orang saat itu tuh dengan mengeluarkan syair-syair indah. Sehingga para penyair itu menjadi orang, apalagi syair yang berkelas-kelas begitu, menjadi orang yang sangat dikagumi. Nah termasuk Sayyidah Atikah ini juga termasuk orang yang seperti itu. Beliau fasih dalam berbicara dan juga pintar membuat syair-syair indah. Dan terlebih lagi Allah berikan beliau tuh
kelebihan dalam fisiknya. Jadi memang tidak banyak diceritakan, hanya memang masyhur. Karena memang beliau setelah kelihatan wajahnya itu kan dari sebelum beliau menutup diri setelah masuk Islam. Jadi waktu itu dikenal memang dengan wanita yang paling cantik saat itu. Dan sehingga banyak sekali laki-laki yang berebut untuk melamar beliau. Akan tetapi subhanallah beliau banyak menolak, merasa belum menemukan yang pas sampai ketika akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Lalu ternyata di situ beliau bertemu dengan Sayyidina Abdullah Ibn Abu Bakar tuh ternyata melihat Sayyidah Atikah yang saat itu ditemani oleh sahabatnya yang bernama Sa'id Ibn Zaid ya. Maka saat itu Sayyidina Abdullah tuh kayak langsung jatuh cinta begitu ya, langsung suka gitu. Dan akhirnya beliau pun lalu meminta Sayyidah Atikah dari abangnya, dan akhirnya abangnya pun menikahkan beliau dengan Sayyidina Abdullah Ibn Abu Bakar. Dan subhanallah pernikahan beliau dengan Sayyidina Abdullah itu sangat indah ya. Dan Sayyidina Abdullah itu sangat mencintai istrinya. Sampai-sampai saking cintanya tuh agak kebablasan. Ya, agak kebablasan. Sayyidina Abdullah tuh saking cintanya dengan Sayyidah Atikah itu kayak apa, kalau bahasa Arab tuh maghrum ya. Maghrum tuh apa ya, kayak orang ya cinta sampai lupa diri begitu. Sehingga akhirnya mulai mengabaikan banyak tugasnya beliau. Tugas-tugas beliau mulai terabaikan, sampai bahkan urusan tijarah juga terabaikan. Dan sampai puncaknya adalah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya ingin mengajak Sayyidina Abdullah menemaninya untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar kok lewat di dekat di rumahnya Sayyidina Abdullah, kok ternyata mendengar Sayyidina Abdullah tuh malah lagi asik bercanda dengan istrinya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun gak jadi untuk mengajak Sayyidina Abdullah nemenin ke masjid. Sampai akhirnya setelah selesai sholat, Sayyidina Abu Bakar mampir lagi ke rumahnya Sayyidina Abdullah, dan ternyata masih mendengar Sayyidina Abdullah tuh asik bercanda dengan istrinya. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar marah, lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Abdullah, engkau sudah melaksanakan sholat Jumat?" Sayyidina Abdullah tuh baru sadar, rupanya bukan karena nggak mau melaksanakan, lupa. Saking ya namanya seneng gitu ya, saking senengnya sampai benar-benar lupa, dia nggak sadar kalau ini hari Jumat, kalau tadi sudah azan, jadi sama sekali nggak sadar. Langsung dia kaget, loh, apakah orang udah sholat katanya? Sudah dari tadi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar marah saat itu, kecewa sekali. Bagaimana gara-gara seorang wanita kok sampai seperti itu. Dan Sayyidina Abu Bakar lalu memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah untuk menceraikan Sayyidah Atikah. Dan Sayyidina Abdullah pun adalah orang yang patuh kepada ayahandanya. Sehingga ketika ayahandanya mengatakan untuk bercerai, maka beliau pun tidak bisa menolak. Maka beliau pun bercerai dengan Sayyidah Atikah. Dan Sayyidina Abdullah ketika bercerai dengan Sayyidah Atikah merasakan kesedihan yang teramat sangat. Sehingga beliau banyak menuliskan syair-syair yang menunjukkan akan kesedihannya, bagaimana beliau itu merasa berat untuk melepas seorang wanita yang di mata beliau itu adalah punya banyak kelebihan dan sebagainya. Dan Sayyidah Atikah pun merasa sangat menyesali karena menjadi istri yang tidak bisa membantu suaminya. Maksudnya ya karena beliau sama-sama mahrum, sama-sama ya cinta, sampai akhirnya lupa. Dan Sayyidah Atikah pun merasa menyesal. Kenapa kok sampai menjadikan suaminya itu lalai? Penyesalan. Makanya subhanallah ya, memang pernikahan itu ya kita memang nggak bisa egois dengan hanya memikirkan kesenangan sendiri. Ada banyak kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada umat, itu harus diperhatikan. Makanya di Al-Bahjah sendiri kita Buya itu paling marah kalau ada anak gara-gara nikah lupa diri. Sampai akhirnya menjadi malas dalam perjuangan. Seharusnya pernikahan itu menjadikan semangat kita untuk semakin banyak dalam berjuang. Kenapa? Karena dulu berjuang sendiri. Sekarang berjuangnya ada temennya. Lah harusnya saling memberikan motivasi. Makanya dan ini pun kita ambil ya dari Habib Abdullah Baharun, guru kami itu ya begitu. Paling nggak suka kalau ada santri gara-gara nikah akhirnya kok menjadi nggak semangat lagi, baik dalam belajar ataupun dalam berkhidmah. Makanya Habib Abdullah itu paling nggak senang kalau ketika beliau rapat tiba-tiba ada para suami-suami yang ikut rapat bersama beliau itu kok sedikit-dikit ngangkat telepon dari istrinya, sedikit ngangkat telepon dari istrinya. Makanya karena kami paham bagaimana beliau tuh kok sangat menjaga, karena beliau tuh pengen para istri itu ikut membantu suami itu semangat dalam berjuang, jangan digandoli kalau istilahnya. Makanya kami kalau sudah dulu Buya kok udah kumpul sama Habib Abdullah Baharun, sudah boro-boro mau nelpon, sudah walaupun ada perlu hajat seperti apapun nggak berani nelpon, nggak berani apa, sudah kalau sudah beliau dengan Habib Abdullah itu sudah waktunya beliau dengan Habib Abdullah, kami nggak akan ngutak-ngutik ya, karena itu tadi kami pengen ya dapat ridhonya guru. Baik.
Dan kesedihan Sayyidina Abdullah itu berlanjut sampai beliau tuh sedikit membuat syair yang sedih-sedih ya, mengungkapkan kesedihannya karena berpisah dari Sayyidah Atikah, harus bercerai dengan Sayyidah Atikah gitu ya. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun satu hari mendengarkan keluh kesahnya Sayyidina Abdullah itu dalam bentuk syair yang disebut, yang disenandungkannya. Sehingga akhirnya sebagai seorang ayah bagaimanapun ya, beliau ada ya tentu mencintai anaknya dan akhirnya merasa tersentuh, dan akhirnya pun ketika melihat kesedihan Sayyidina Abdullah seperti itu, beliau mengatakan kepada Sayyidina Abdullah untuk merujuk Sayyidah Atikah kembali. Dan akhirnya Sayyidina Abdullah pun merasa sangat berbahagia, dan sampai akhirnya Sayyidina Abdullah pun merujuk Sayyidah Atikah kembali, dan mereka akhirnya hidup bahagia dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi menikah, saling mencintai, tapi tidak sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Dan begitu cintanya Sayyidina Abdullah kepada Sayyidah Atikah, sampai-sampai Sayyidina Abdullah itu berkata kepada Sayyidah Atikah, ya Atikah, kalau nanti aku gak ada, kalau misalnya engkau tuh aku tinggal gitu, engkau aku mati, maka tolong kamu tuh jangan nikah lagi. Jadi gak saking cintanya itu sampai seperti itu gitu. Nanti jangan nikah lagi, aku akan berikan kepadamu satu kebun ya, satu hadiqah gitu kan, yang itu nanti pokoknya untuk biaya hidupmu setelah aku gak ada. Yang penting kamu jangan nikah lagi. Akhirnya subhanallah, dalam satu perang Taif ya, itu setelah wafatnya Rasulullah, ada perang Taif pada saat itu, dan ternyata itu di masa akhir pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Ternyata Sayyidina Abdullah ibn Abu Bakar ya, ibn Sayyidina Abu Bakar itu wafat dalam perang tersebut, sehingga beliau pun mati syahid. Dan ini menjadi kesedihan yang luar biasa di hati Sayyidah Atikah. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki ya, yang Rabi'ah ibn Umayyah mendatangi Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu beliau berkata, ya Khalifah, ya Umar gitu kan, aku bermimpi bahwasanya aku melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal, dan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, engkau yang akan menggantikannya untuk memegang khilafah. Dan lalu aku melihat dalam mimpiku engkau menikahi Atikah binti Zaid. Sayyidina Umar begitu mendengar ungkapan dari Rabi'ah ibn Umayyah ini marah. Kok beraninya mengatakan begitu? Maksudnya ya gak mau dengar gitu loh dengan mimpi dari Sayyidina Rabi'ah bin Umayyah. Sampai akhirnya ternyata terjadi. Sayyidina Abu Bakar wafat, dan lalu Sayyidina Umar itu diangkat untuk menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu beliau teringat dengan mimpi Sayyidina Rabi'ah bin Umayyah yang akhirnya mengatakan bahwa dalam mimpi tersebut Sayyidina Umar bin Khattab menikahi Sayyidah Atikah binti Zaid. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pun menikahi Sayyidah Atikah. Tapi ternyata beliau mendengar bahwasanya Sayyidah Atikah tuh gak mau menikah lagi, karena ingat dengan pesan suaminya melarang beliau untuk menikah. Maka akhirnya Sayyidina Umar tuh berkata, ya Atikah, jangan kamu, innaki qad haramti ma ahallallahu alaiki, faraddil mal ila ahli. Jadi akhirnya beliau berkata gitu kan, sampai bahwa engkau sesungguhnya itu telah mengharamkan satu perkara yang telah dihalalkan untukmu. Maka kalau sudah seperti itu, kembalikan hartanya Abdullah kepada keluarganya. Kalau engkau merasa berat, maksudnya menjadi kayak kan ini kan hadiko ini dengan persyaratan kamu nggak nikah lagi. Maka kalau memang seperti itu, kembalikan, karena masalah melarang menikah itu bukan syariatnya Nabi gitu. Jadi diingatkan oleh Sayyidina Umar, dan akhirnya menikahlah. Akhirnya Sayyidah Atikah pun menyetujui menikah dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan ketika mendengar Sayyidina Umar bin Khattab menikah dengan Sayyidah Atikah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar bahwasanya Sayyidina Abdullah itu pernah memberikan hadiqah, memberikan kebun ya kepada Sayyidah Atikah dengan persyaratan tidak menikah lagi. Maka Sayyidah Aisyah pun mengingatkan, akhirnya hadiqah tadi, kebun tadi dikembalikan kepada keluarganya Sayyidina Abdullah, supaya beliau tidak merasa punya tanggungan kepada Sayyidina Abdullah, telah mengingkari janji karena beliau telah menikah lagi. Beliau sudah sampai menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya, dan beliau banyak belajar dari Sayyidina Umar tentang zuhud, wara dan sebagainya. Dan juga sebelum menikah dengan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar mengkhitbahnya, ada beberapa syarat yang diminta oleh Sayyidah Atikah untuk dipenuhi oleh Sayyidina Umar, bahwasanya
beliau itu ingin kalau memang nanti menikah dengan Sayyidina Umar tidak berlaku kasar kepadanya, yang tentu tidak akan mungkin dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan juga tidak mencegah haknya, ya, dan juga dia meminta kepada Sayyidina Umar untuk tidak melarangnya pergi ke masjid. Yang sebenarnya Sayyidina Umar itu berat. Jadi beliau lebih senang sama istrinya sholatnya di rumah. Hanya ya karena sudah berjanji kepada Sayyidah Atikah bahwasanya beliau itu memang tidak menghalangi istrinya Sayyidah Atikah untuk beribadah di masjid, maka Sayyidina Umar pun tidak melarang. Dan sampai orang-orang pun mengetahui bahwasanya memang Sayyidina Umar tidak melarang untuk Sayyidah Atikah untuk melakukan sholat di masjid. Hanya suatu saat, ini obrolan orang-orang ya, tapi setelah itu Sayyidah Atikah tidak lagi ke masjid. Kenapa? Waktu itu dia telah menikah dengan Zubair ibn Awam. Nah, lanjut lagi ceritanya, setelah menikah dengan Sayyidina Umar, beliau hidup dalam kebahagiaan dan menemani Sayyidina Umar dalam perjuangan untuk melanjutkan khilafah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar pun subhanallah banyak melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa sehingga Islam saat itu semakin luas. Dan subhanallah di satu hari, di pagi hari, Sayyidina Umar pun ternyata subhanallah dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'. Dan saat itu Sayyidah Atikah itu sholat di belakangnya Sayyidina Umar, sehingga beliau pun tahu peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar tersebut. Dan ini meninggalkan kesedihan yang luar biasa di hati Sayyidah Atikah. Sampai akhirnya beliau setelah wafatnya Sayyidina Umar, beliau sama sekali tidak keluar dari rumahnya, sehingga akhirnya ketika masa iddahnya selesai, beliau kembali dilamar oleh Sayyidina Zubair ibn Awam. Karena memang kalau wanita mulia itu memang nggak ditunggu lama ya. Semua orang pun berebut untuk mengambil kan begitu. Sayyidina Zubair ibn Awam meminta beliau, dan Sayyidina Zubair ibn Awam ini termasuk beliau juga adalah suami dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Nah, jadi saat itu Sayyidina Zubair bin Awam meminta Sayyidah Atikah dan Sayyidah Atikah menolak. Hanya saja waktu itu Sayyidah Atikah masih belum punya keinginan untuk menikah kembali. Hanya saja Sayyidina Zubair itu nggak nyerah. Beliau terus mendatangi Sayyidah Atikah, sampai akhirnya Sayyidah Atikah pun akhirnya menerima lamaran daripada Sayyidina Zubair ibn Awam. Dan Sayyidina Zubair pun sama melarang Sayyidah Atikah untuk berangkat ke masjid, tapi Sayyidah Atikah pun minta izin agar beliau tetap diizinkan untuk bisa beribadah ke masjid. Ya, karena memang Sayyidina Zubair ini rupanya orang yang sangat cemburuan. Cemburunya tuh banget gitu ya, dalam dalam dikisahkan itu beliau sangat orang cemburuan, sehingga beliau pun melarang, dan ternyata Sayyidah Atikah minta tetap diizinkan dan akhirnya diizinkan. Hanya suatu hari Sayyidah Atikah itu menemui suatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi ketika beliau berangkat ke masjid, ternyata beliau tuh melihat ada perilaku-perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh orang di depan mata beliau. Jadi apakah perilaku itu melihat atau beliau yang diganggu atau seperti apa gitu. Yang jelas menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga akhirnya di pagi hari subuh itu, ketika waktunya biasa sholat ke masjid, Sayyidina Zubair berkata kepada Sayyidah Atikah, apakah kau tidak pengen ke masjid? Lalu beliau berkata, laqad fasadatil qaum, katanya, sekarang kaum itu sudah rusak. Artinya nggak seperti zaman Nabi, nggak seperti zamannya Sayyidina Abu Bakar, gak seperti zaman Sayyidina Umar. Artinya sudah ada pergeseran. Subhanallah, bayangkan. Di zaman itu Sayyidah Atikah berkata, gimana kalau belum hidup zaman sekarang? Bukan lagi fasad, ini sangat-sangat fasad kan begitu ya. Berapa banyak kerusakan, kemaksiatan, Masya Allah, luar biasa. Dan beliau ketika akhirnya melihat ada kerusakan, laqad fasadatil qaum, kaum sudah berubah, sudah rusak, maka beliau tidak lagi mau berkeinginan untuk pergi ke masjid. Dan subhanallah, akhirnya Sayyidina Zubair ya, ketika di masa Sayyidina Zubair terjadi peristiwa perang antara yang peristiwa Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali, yang termasuk perang Jamal itu ya, yang ini merupakan perang fitnah adu domba. Di saat mungkin kisahnya pernah Umi ceritakan dalam kisah Sayyidah Aisyah, bagaimana ketika Sayyidah Aisyah saat itu menuntut kepada Imam Ali untuk segera mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Dan Imam Ali saat itu pun bukan tidak berkeinginan, hanya sekarang banyak yang sedang diurus. Karena khilafah perpindahan khilafah itu bukan hal yang gampang. Ada banyak hal yang harus diluruskan, dan beliau tuh harus satu sisi beliau harus memegang kendali negara saat itu. Satu sisi beliau pun punya kewajiban untuk segera mengurus pembunuhnya Sayyidina Utsman. Hanya saja saat itu prioritas beliau adalah untuk memegang kendali negara terlebih dahulu. Hanya saat itu ya para sahabat mengatakan
mengatakan ini kalau nanti pembunuh Sayyidina Utsman ya semua dengan ijtihadnya. Bukan suatu hal yang salah dengan ijtihadnya. Sehingga saat itu sempat Sayyidah Aisyah bersama rombongan ya saat itu mendatangi Imam Ali dengan tujuan untuk ya itulah menuntut keadilan yang sampai sebenarnya sempat ada praduga di kalangan kelompok Imam Ali bahwasanya ingin membuat kudeta gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka hanya ingin menuntut. Sehingga akhirnya ketika terjadi pertemuan antara timnya Sayyidah Aisyah dengan Imam Ali sudah terjadi kesepakatan bahwa mereka tidak menuntut apa-apa, hanya menuntut agar pembunuhnya Sayyidina Utsman ini segera diurus agar tidak menjadi fitnah di kalangan umat. Jadi punya tujuan baik. Sehingga akhirnya Imam Ali pun memahami apa yang diharapkan oleh Sayyidah Aisyah dan termasuk yang masuk dalam kubunya Sayyidah Aisyah ini adalah Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talha. Sayyidina Zubair ibn Awam ini termasuk orang yang masuk kubunya Sayyidah Aisyah menuntut Imam Ali untuk segera mencari pelaku pembunuhannya Sayyidina Utsman. Yang setelah terjadi kesepakatan bahwa mereka tidak berniat untuk memerangi Imam Ali hanya untuk menuntut ini, maka akhirnya semua sudah kembali ke tempat istirahatnya dengan tenang dan tiba-tiba muncullah pengadu domba dan memang seperti itu setiap zaman akan selalu muncul orang yang akan memancing air di air keruh apa istilahnya? Ya pokoknya gitu. Yang intinya akan selalu mencari celah untuk merusak kan begitu. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut menyerang ketika menjelang subuh itu ya di jam-jam ketika orang masih istirahat. Maka sekelompok orang menyerang kelompoknya Sayyidah Aisyah dan menyerang kelompoknya Imam Ali. Sehingga menimbulkan praduga Sayyidah kelompoknya Sayyidah Aisyah mengira bahwasanya menyerang ini adalah kelompoknya Imam Ali yang berarti mereka telah melanggar kesepakatan. Dan kelompoknya Imam Ali pun menduga bahwasanya Sayyidah Aisyah ini telah melanggar perjanjian. Padahal mereka sudah berniat berdamai karena semuanya nanti akan diselesaikan. Karena mereka bukan untuk perang, niat negosiasi. Ternyata ada orang nggak puas dengan seperti ini kayak nggak jadi perang ini kayak merupakan wah ini berarti nggak jadi berpecah. Akhirnya mereka memecah sehingga menyerang kepada Imam Ali, menyerang kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga akhirnya dua-duanya karena menyangka bahwa semua telah melanggar perjanjian maka terjadilah peperangan besar dan sangat banyak umat Islam yang terbunuh gitu ya, yang terbunuh pada waktu itu. Dan akhirnya Sayyidina Zubair ibn Awam ini dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Ibnu Jurmuz ya. Ibnu Jurmuz dia adalah seorang ya termasuk orang yang kata mengaku pecinta Imam Ali, tapi Imam Ali pun tidak senang dengan dia. Sehingga satu hari Ibnu Jurmuz karena dalam peperangan ya tidak bisa nggak bisa diberi hukuman. Beda kalau seandainya pembunuh seperti membunuh langsung satu orang, ini kan dalam peperangan. Sehingga memang ya semuanya mempunyai hujah bahwa ini adalah untuk membela kan gitu. Dan akhirnya saat itu Imam Ali Ibnu Jurmuz pernah suatu hari mendatangi Imam Ali karamallahu wajhah, lalu ditanya, ketika itu ada biasa kalau orang pengen masuk menghadap kepada orang-orang yang dihormati itu biasanya kan nggak langsung. Jadi siapa itu? Wahai Imam, yang akan menemui adalah Ibnu Jurmuz. Sampai Imam Ali lalu berkata, izinkan si pembunuh Zubair itu untuk masuk. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap nabi memiliki pembela dan pembelaku adalah Zubair. Jadi Imam Ali itu merasa marah dengan Ibnu Jurmuz ya karena telah membunuh orang yang pernah dikatakan sebagai pembelanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau lalu menylanjutkan, dan Rasulullah pernah menuturkan kepadaku bahwa pembunuh Zubair berada di neraka. Jadi Imam Ali ingin mengukuhkan bahwasanya sebenarnya tidak ada perselisihan antara beliau dengan Sayyidina Zubair, dengan Sayyidina Talha, dengan Sayyidah Aisyah. Hubungan mereka adalah sangat indah. Mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya seperti itulah pengadu domba bisa merusak, artinya membuat perselisihan yang luar biasa besar yang akhirnya menumpahkan darah umat Islam saat itu. Sehingga akhirnya setelah wafatnya Sayyidina Zubair, maka Sayyidah Atikah pun kembali kehilangan suami yang ketiga yang menjadikan beliau itu sangat sedih. Sehingga akhirnya di kalangan ahli Madinah dikenal barang siapa yang ingin mati syahid maka nikahilah Atikah. Jadi itu menjadi satu yang masyhur ya. Barang siapa yang ingin mati syahid ya maka menikahlah dengan Atikah. Akhirnya Imam Ali lalu pun ternyata setelah selesai masa iddahnya, Imam Ali akhirnya melamar Sayyidah Atikah untuk menjadi istrinya. Dan ternyata ketika dilamar oleh Imam Ali, beliau Sayyidah Atikah berkata, wahai Imam, engkau mendengar apa yang dikatakan oleh kaum.
dan sungguh umat sangat membutuhkanmu dan aku tidak ingin kau tuh bernasib sama gitu loh. Jadi gak ingin dinikahi, takut omongan orang tuh jadi benar gitu loh. Maka saat itu Imam Ali berkata, barang siapa yang ingin mati syahid maka nikahilah Atikah. Imam Ali pun mengukuhkan kalimat tersebut, dan ternyata tidak lama setelah Imam Ali mengatakan ucapan tersebut, ternyata beliau pun akhirnya dibunuh ketika sholat subuh ya oleh seorang Khawarij, dan subhanallah, dan akhirnya beliau pun wafat ya sebelum menikahi Sayyidah Atikah radhiyallahu taala anha. Yang akhirnya setelah Imam Ali, Sayyidah Atikah dinikahi oleh Sayyidina Hasan ibn Ali, putra dari beliau Sayyidina Hasan, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Atikah tidak bisa menolak karena Sayyidina Hasan adalah orang yang sangat dimuliakan. Sehingga beliau pun menikah dengan Sayyidina Hasan, dan ternyata subhanallah, lagi-lagi Sayyidah Atikah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah menikah dengan Sayyidina Hasan. Ada banyak perbedaan. Ada mengatakan dinikahi oleh Sayyidina Husain, ada mengatakan dengan dinikahi Sayyidina Hasan. Tapi kisah yang paling banyak dibaca adalah dinikahi oleh Sayyidina Hasan ibn Ali. Yang akhirnya Sayyidina Hasan pun ternyata wafat dalam keadaan diracun oleh istri beliau yang lain ya, yang saat itu bersekongkol dengan Yazid. Yazid adalah putra dari Muawiyah ibn Sufyan ya, yang memang merasa takut Sayyidina Hasan itu merebut kekuasaannya, karena Sayyidina Hasan tentu punya power dan beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Yazid yang memang punya kedengkian akhirnya menyuruh seorang wanita yang saat itu memang menjadi istrinya Sayyidina Hasan untuk meracun Sayyidina Hasan secara perlahan. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan pun meninggal dalam keadaan setelah diracuni oleh istrinya, yang akhirnya istri beliau yang durhaka tadi pun setelah wafatnya Sayyidina Hasan meminta kepada Sayyidina Yazid janji, karena waktu itu Yazid berjanji jika dia nanti bisa meracun Sayyidina Hasan akan diberi hadiah dan akan dinikahi oleh Yazid. Dan akhirnya wanita durjana tadi setelah meracun Sayyidina Hasan, dia datang kepada Yazid menagih janjinya, lalu Yazid berkata, untuk Hasan saja engkau nggak pantas, apalagi untukku. Ya begitulah, wanita hina akhirnya akan dihinakan di dunia sebelum nanti kalau dihinakan di akhirat. Bagaimana seorang istri tega meracun suaminya, apalagi suaminya bukan suami main-main, cucu dari Rasulullah, orang yang diberi kabar gembira sebagai pemimpinnya pemuda ahli syurga. Dan jadi lagi-lagi Sayyidah Atikah pun ditinggal dalam seorang suami dalam keadaan mati syahid, karena Sayyidina Hasan ini dibunuh dengan cara yang zalim, maka itu adalah masuk orang yang mati syahid. Dan subhanallah, setelah Sayyidina Hasan wafat, banyak orang yang melamar Sayyidah Atikah, akan tapi Sayyidah Atikah sudah tidak lagi punya keinginan untuk menikah, sampai akhirnya beliau pun wafat. Dan tidak diceritakan secara khusus ya waktunya, yang jelas wafatnya beliau ini adalah setelah wafatnya Sayyidina Hasan, dan pernah juga beliau diminta oleh Marwan, seorang khalifah yang saat itu memimpin dari kelompoknya Muawiyah ya, akan tetapi ternyata Sayyidah Atikah memilih untuk tidak menikah kembali. Nah, baik seperti itu, dan beliau pun wafat dan dimakamkan, dan semua sahabat-sahabat Rasulullah dimakamkan di Baqi. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.